Bagas. Dan masih banyak sekali organisasi-organisasi dan kepanitiaan lainnya yang Mas Bagas pernah ikuti. Selanjutnya adalah prestasi Mas Bagas. Nah, Mas Bagas ini banyak sekali memiliki prestasi seperti menjuarai debat nasional mulai dari juara 1, 2, 3 hingga best speaker, kemudian mendapatkan leadership award, menjuarai business plan, lomba esai dan masih banyak lagi. Kemudian, pengalaman Mas Bagas sebagai speaker tak kalah banyaknya. Bisa kita lihat dari CV-nya, Mas Bagas seringkali menjadi speaker di berbagai acara. Misalnya speaker di issue discussion, talk show GMEB, public speaking training, dan lain-lain. Nah, dari CV-nya udah jelas banget nih, kalau Mas Bagas tuh keren banget dan punya banyak sekali pengalaman di bidang public speaking. Kalau begitu, langsung saja kita sapa Mas Bagas. Halo Mas Bagas, sudah ada di room? Halo. Selamat siang. Halo Mas. Oke. Apa kabar nih Mas? Sehat. Alhamdulillah. Gimana yang lain? Sehat-sehat ya? Sehat Mas. Oke deh Mas, untuk pemaparan materinya waktunya sekitar 60 menit termasuk dengan sesi tanya jawab. Bertanya dan berdiskusi ya, karena ada hadiah yang menarik. Nah, waktu dan tempat dipersilakan Mas. Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat siang ya. Happy banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman Farmasi UGM. Aku nggak tahu nih dari angkatan berapa aja. Hopefully bisa, ada nomor mahasiswanya ya. Hopefully bisa mungkin 1 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol dan basically aku lebih seneng nanti mungkin kita banyak discuss ya. Jadi teman-teman semisal nanti pengen ada cerita atau teman-teman bisa sharing aja pengalamannya, kemudian tantangannya atau hambatan-hambatan apa yang teman-teman temui dalam ngebahas tentang public speaking gitu ya. Ketika pengen ngembangin public speaking atau ketika pengen kemudian belajar punya skill komunikasi yang lebih bagus. Nah, teman-teman nanti feel free untuk tanya dan terbuka aja. Jadi kita nggak cuma belajar dari aku satu arah, tapi juga kita dari berbagai macam arah dari teman-teman juga bisa saling belajar dengan ceritanya masing-masing. Oke. Teman-teman panitia, ini aku yang share screen atau dari teman-teman panitia yang share screen? Aku aja kali ya? Boleh ya? Oke, sebentar. Aku sambil share screen ya. Oke, teman-teman udah kelihatan slide-nya? Ya, sudah Mas. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi, hari ini kita akan, kalau judulnya sih supercharge gitu ya, kita pengen ngasih power atau ngasih energi yang lebih ke effort kita dalam belajar tentang public speaking. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gimana caranya ngembangin public speaking yang tentunya bermanfaat dan berhubungan erat dengan leadership atau kepemimpinan ketika teman-teman jadi mahasiswa ataupun nanti setelah jadi mahasiswa dan masuk ke dunia kerja gitu. Hari ini aku akan belajar banyak bareng sama teman-teman, jadi nggak cuma teman-teman belajar dari aku, tapi aku juga belajar dari cerita teman-teman tentang gimana caranya ngembangin public speaking yang baik. Pengalaman tadi udah disebutin juga sama Natania ya. Yeah. Dari sekarang aku lagi kerja sebagai Customer Development Associate Manager di area Bogor, Depok, Banten. Jadi dari Bogor, Depok sampai ke ujung Banten sampai ke ujung Kulon itu area aku yang pegang. Jadi basically fungsinya marketing, cuma secara bidang, karena Nutrifood itu ada di bidang kesehatan, jadi masih nyerempet-nyerempet lah sama jurusanku ya, walaupun mungkin aku nggak kerja sebagai seorang apoteker. But kalau teman-teman mungkin nggak kebayang Nutrifood itu perusahaan apa ya, teman-teman mungkin nggak tahu perusahaannya, tapi teman-teman tahu produknya pasti. Teman-teman pasti tahu Nutrisari, teman-teman pasti tahu Hilo, Elmen, Tropicana Slim. Aku kerja di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti setelah ini gitu ya tertarik untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang Nutrifood boleh, atau tanya-tanya tentang yang lain. Jadi topik hari ini nggak akan berakhir di forum ini. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih tentang hal yang lain boleh feel free untuk tanya-tanya aja. Biasanya lewat DM dulu aja di Instagram. Nanti kalau misalnya mau WhatsApp atau tanya-tanya lebih detail boleh. Oke, kita skip lebih cepat ya untuk dapat materi yang lebih banyak. Hari ini kita akan belajar, basically objektifnya ada 4. Teman-teman akan belajar yang pertama adalah ngebangun active listening skills. Jadi, kalau teman-teman sadar, kalau kita ngembangin skill public speaking, itu nggak sebatas hanya tentang gimana caranya kita berbicara.
Tapi yang lebih sulit dari berbicara adalah mendengarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ngembangin public speaking itu tentang gimana caranya belajar berbicara, menurutku teman-teman pertama harus belajar yang namanya active listening skills. Jadi ketika kita mendengarkan orang, kita harus punya kekuatan atau harus punya energi untuk bisa give back. Yang namanya active atau ada action di situ. Jadi kalau misalnya kita ngedengerin orang ngomong, biasain kita nyatet, biasain kita bener-bener merhatiin, biasain ngasih feedback, biasain ngasih gestur yang apresiatif. Karena itu penting. Kenapa? Line komunikasi kita sama orang lain akan terbangun dari gimana caranya kita merespon untuk mendengar orang lain berbicara, ketika mendengar orang lain berbicara. Jadi kalau misalnya kita merespon orang atau sebagai orang yang pendengar aja nggak bisa, gimana caranya kita bisa ngerasain untuk jadi apa yang kita harapkan ketika kita jadi pembicara gitu. Jadi yang pertama kita akan belajar ngebangun active listening skills. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua kita pengen belajar gimana caranya kita aware sama yang namanya communication barriers. Jadi kalau misalnya kita tahu banyak hambatan-hambatan yang kita hadapi, gimana caranya kita bisa milah hambatan-hambatan itu untuk bisa ngejadiin itu solusinya gitu. Jadi kita tahu nih di mana sekiranya kita kadang terhambat dalam ngembangin active listening skill atau hambatan-hambatannya. Kemudian yang ketiga kita belajar apa? Kita belajar caranya atau gimana caranya ngebedain strategi-strategi untuk menghadapi orang atau nanggepin orang-orang yang berbeda. Jadi kita tahu tipe orang beda-beda. Di UGM terutama di farmasi juga isinya kan banyak ya, beragam ya. Ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari Jawa, Sulawesi. Karakternya pasti beda. Cara ngerespon dari mereka ngomong gak cuma sebatas suku ya, tapi juga behavior mereka, latar belakang mereka pasti beda caranya. Jadi itu yang perlu boleh dan nggak boleh dalam berkomunikasi. Basically, yang kita akan bahas lebih dalam tentang skill komunikasi, tapi secara praktikal kita akan bahas nanti teknis-teknis tentang public speaking. Terus, Mas, fungsinya apa gitu setelah kita belajar dengan 4 objektif tadi? Yang pertama, kita bisa punya career progression yang baik. Career progression itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman mungkin ngerasanya sekarang ya, di kuliah mungkin banyak pasifnya gitu, karena ngedengerin dosen, terus banyak diem, paling gaul sama teman atau ikut organisasi. Di tempat kerja, hampir setiap minggu ada occasion di mana kita harus present something. Entah itu mimpin meeting, entah itu kita akan ada pitching project, kita ketemu partner, kita ketemu pihak eksternal di mana kita harus present. So, career progression sangat berhubungan dengan gimana caranya kita bisa dilihat. Dan orang tahu bahwa kita orang yang capable untuk jadi pembicara atau dalam hal ini menyampaikan ide-ide yang terkait dengan pengembangan bisnis dari perusahaan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya skill itu, maka kita hanya jadi orang yang dalam tanda kutip di belakang layar gitu. Jadinya kita nggak bisa untuk nunjukin kita tuh sebenarnya punya potensi itu. Kemudian yang kedua, kita bisa increase confidence. Ningkatin confidence atau self-confidence adalah gimana caranya dengan kita punya skill public speaking yang baik, kita lebih nyaman untuk ketemu sama orang-orang. Kita lebih nyaman untuk nyampein ide-ide kita. So, dari situ akhirnya kita dapat yang namanya professional recognition. Professional recognition itu apa? Kalau kita bisa tadi aktif dalam presentasi, kita bisa ngeluarin ide-ide yang cemerlang, dan ketika teman-teman ngomong tuh luwes dan nggak grogi atau nggak ngerasanya dilihatnya enak gitu, jadi orang-orang seneng kalau ngomong sama teman-teman, maka professional recognition-nya adalah kita dapat kredibilitas, kita dapat pengenalan gitu dari orang-orang lain. So, orang-orang akan seneng belajar dan dekat sama kita in term of pertemanan ataupun profesional gitu. Jadi harapannya 4 objektif dan 3 outcome ini bisa kita capai setelah sesi pada siang hari ini. Oke, selanjutnya ya. Sebelum kita mulai, kita akan mainan sedikit nih. Kalau misalnya teman-teman sekarang ada di laptop, boleh yang teman-teman yang ada di laptop buka link ini. Jadi kita akan main-main sedikit. Biasanya kalau aku ketemu langsung sama teman-teman kan kadang bisa pakai papan tulis, bisa pakai kanvas gitu. Kita bisa tempel-tempel sticky notes tuh biar seru, kita bagi-bagi kelompok. Nah, teman-teman boleh nggak sekarang kalau yang pakai laptop ya dibuka linknya.
di laptopnya masing-masing. Ini udah open kok, jadi aku bisa tunjukin nanti. Yang teman-teman yang nggak pakai laptop, boleh siap-siap di chatroomnya. Di chatroom webinar ini boleh. Kita akan mainan sedikit dengan Jamboard. Yuk, dimasuk. Oh iya, ada banyak yang masuk nih. Yuk. Sip, yang nggak di laptop mungkin agak susah ya. Jadi kalau yang di HP mungkin nanti di chatroom aja biar nggak perlu pindah-pindah Windows. Aku pengen nanyain satu pertanyaan yang teman-teman boleh isi di sini. Caranya gimana? Teman-teman isi klik sticky notes yang di sebelah kiri. Muncul kan ya? Kalau udah diklik, nanti teman-teman tulis jawaban dari pertanyaan yang di atas. Kira-kira apa biggest challenge-nya ketika teman-teman lagi pengen ngembangin public speaking skills? Coba teman-teman klik di situ. Jadi ini bayangkan ya, seolah-olah kita lagi ada di satu ruangan di apa ya, kalau di farmasi di RSU unit 5 lah. Anggap di ruang sidang unit 5 ya. Terus kita ada papan tulisnya kan? Terus kita rame-rame nempelin sticky notes di papan tulis itu. Coba dijawab. Basically di atas itu yang ada berapa tadi? Ada kayaknya sekitar 14. Itu sisa tadi malam. Jadi tadi malam kebetulan aku ngisi topik yang sama bareng teman-teman Gampi. Kayaknya ada anak farmasi juga deh semalam. Jadi aku pengen tambahin dari teman-teman kira-kira. Boleh ditaruh di bawahnya. Biar semakin banyak nih alasan-alasan. Dan aku tahu sebenarnya kalau dari anak-anak farmasi, kira-kira apa yang jadi tantangan terbesar dalam ngembangin public speaking skills. Oke. Ya, aku tunggu ya. Oh iya, banyak banget nih. Terus. Coba, boleh diisi dulu ya. Aku kasih 1-2 menit. Boleh ya? Oke, karena kan kita masih 1 jam ke depan. Jadi waktunya masih banyak. Oh, stay calm. Oke, bagus. Terus. Grogi. Banyak banget yang nulis grogi ya. Coba aku sambil cek yang di chatroom ya. Yang di chatroom, oke nih. Gimana caranya public speaking selain dari depan kaca? Oke. Ada yang nanya, mungkin tadi malam ikut ya. Karena tadi malam aku bilang salah satunya belajar di depan kaca. Oke, banyak banget nih. Seru ya. Bayangannya kita lagi ngumpul gitu. Karena nggak bisa ketemu, jadi kita bisa belajar lewat sini. Ya, itu jangan gede-gede dong sticky notes-nya. Nutupin yang lain nanti. Ya, kecil aja. Dikecilin bisa kan? Nih, aku bantu kecilin. Gimana caranya ngecilin ini? Oke, ayo coba. Dikecilin itu, gede banget itu. Siapa yang bikin? Nggak, ini anonimus ya. Jadi teman-teman jangan ini. Tenang aja, namanya nggak keluar kok. Jadi boleh nulis apa aja. Oke, nggak ada bahan, nggak kelamaan mikir, nggak tahu mau ngomong apa, grogi banget, merangkai kata yang sistematis dekan, suaranya bergetar, tempo ngomongnya jadi kecepatan. Seru banget nih. Aku foto kalian antusias ya ternyata. Rame. Oke. Coba oh nggak bisa. Terus sambil diisi yuk. Aku tungguin. Ada sampai nggak kelihatan tuh. Oke. Terima kasih teman-teman. Udah, stop ya. Ini udah penuh banget. Stop. Ini anak farmasi kok gini ya jadinya sekarang ya. Oke. Bagus. Ya, jangan digede-gedein itu. Aduh. Ini kayak ini nih, kayak ngajar anak SD nih. Oke. Yuk, udah stop ya. Udah, kreativitasnya dihentikan, oke? Aku akan coba wrap up dari apa yang teman-teman sampaikan di sini. Mostly banyak yang bilang grogi dan gugup. Tiba-tiba lupa ingatan. Jadi basically banyak hal yang teknis gitu. Gimana caranya ngatasin ketika hal-hal tersebut terjadi gitu ya. Terus ada juga yang faktornya eksternal. Kayak misalnya tadi takut sama omongan orang. Terus takut sama feedback. Terus overthinking kalau kita salah. Kadang susah ngontrol emosi yang tepat saat presentasi atau ujian. Oke. Sama tapi ya, ngeblank. Terus mungkin gemeteran gugup kalau ngelihat orang penting atau terkenal. Oke, banyak faktor yang dari internal dan eksternal. Oke. Udah ya teman-teman, kita balik lagi ke materinya.
thank you banget untuk partisipasinya yang seru ini dan jadi rame gini ya. Nanti ada lagi setelah ini, oke? Kita balik ke materinya. Oke. Sip. Aku udah wrap up tadi ya. Apa yang kira-kira jadi problem dari teman-teman semuanya. So, aku akan bahas dari dua konteks. Yang pertama, aku akan bahas dari aspek teoritis tentang communication skills atau caranya gimana ngembangin skill komunikasi yang berhubungan dengan leadership gitu ya, untuk kita bisa punya banyak teman dan bisa punya influence ke orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita akan bahas dari segi praktikalnya atau praktikalnya dari segi buku yang lain. Nanti aku akan bahas. Jadi hari ini ada dua buku. Yang pertama dari Dale Carnegie, yang kedua dari Carmine Gallo. Jadi nanti kita pertama bahas yang ini dulu, kita bahas aspek teoritisnya. Teman-teman, buku ini umurnya udah lebih dari 80 tahun. Tapi dari 1936 sampai sekarang, ide yang ada di dalam buku ini itu selalu dan masih relevan. Kenapa? Karena Dale Carnegie ngasih banyak tips yang kemudian ternyata seiring berkembangnya zaman, masih relevan untuk kita terapkan gitu. Ini di sebelah kanan, mungkin agak kecil, tapi teman-teman mungkin masih bisa lihat, ada 4 part dari isi bukunya. Kalau teman-teman baca bukunya, ada 4 part yang teman-teman bisa dalami lebih jauh tentang detail-detail yang dia kasih di situ. Tapi basically aku mau highlight 2 poin yang berhubungan dengan communication skill atau nantinya ke technical public speaking. Yang pertama adalah tentang be genuinely interested in others, dan yang kedua adalah gimana caranya give frequent praise. Jadi 2 topik ini akan berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita next ya. Jadi sebenarnya ada beberapa takeaways dari bukunya. Jadi takeaways bukan dari McD doang ya, tapi dari buku juga banyak takeaways-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman senang baca. Ada 5, nomor 1 sampai 4 itu tentang gimana caranya kita win friends. Gimana caranya kita influence people. Tapi nomor 5 adalah caranya kita win friends. Jadi ada 4 dan 5, ada di nomor 1 sampai 4 itu tentang gimana caranya kita influence people. Kita bahas satu-satu ya. Yang nomor 1 itu Dale Carnegie cerita dengan, ibaratnya gini ya, ceritanya gini analoginya. Kalau kita mau mancing ikan, kira-kira kita mau mancing umpannya apa? Dulu dia ceritanya kayak gini. Kita kalau mau mancing ikan, tentu kita kasih apa yang ikannya pengen kan? Bukan apa yang kita pengen. Iya nggak? Karena kita mau dia yang makan, bukan kita yang makan. Tapi ada orang yang kadang mau mancing ikan, tapi misal gini, ada 2 orang mau mancing. Orang yang pertama mau mancing, tapi dia sukanya stroberi. So, dia kasih stroberi di kailnya, terus dia lempar ke ikan. Ikannya makan nggak? Pasti nggak. Kalau terus ada orang yang kedua, dia nggak suka cacing, tapi dia taruh cacingnya di kail itu, terus dilempar ke ikan. Ikannya makan nggak? Makan. Pelajarannya apa? Yang pertama, kalau kita mau influence orang, kita harus kasih apa yang mereka mau. Jadi, jangan kasih apa yang kita mau, karena belum tentu mereka akan mau. Mungkin di faktor lain kayak misalnya dia respect sama kita karena kita senior, jadi disuruh mau-mau aja. Tapi kalau misalnya kita mau jadi orang yang bisa influence people, kita harus bisa ngasih apa yang mereka mau. Let's say gini, di dalam BEM misalnya, teman-teman pengen satu anak lebih aktif berkomunikasi. Tapi nggak bisa teman-teman cuma sekedar nyuruh, lu lebih aktif dong, jangan diem aja kalau di forum-forum. Yang terjadi ke mereka apa? Pasti mereka jadi lebih canggung, jadi lebih takut, dan mungkin jadi tertekan. Tapi cara yang efektif gimana? Mungkin tanya dulu, dia ada problem apa sebenarnya? Apakah memang dia orangnya introvert, dari dulu susah berteman, jadi mungkin dalam berkomunikasi dia agak ragu gitu ya untuk bahkan memulai komunikasi. Jadi kita harus mulai dari dia maunya apa. Misal, dia lebih suka di riset. Kalau di BEM dia agak nggak cocok dengan pergaulannya. Kalau dia suka riset, mungkin kita harus kasih rekomendasi dia untuk ikut PKM misalnya. So, dia ngembangin skill komunikasi dengan cara yang berbeda. Bukan dari forum-forum organisasi, tapi dari forum presentasi ilmiah. Karena dia lebih suka di situ. Jadi, coba kita kasih apa yang orang lain suka untuk bisa influential sama orang. Yang kedua ini ceritanya datang dari gimana caranya kita ngasih find reputation ke orang untuk dia bisa kejar. Maksudnya gini, kalau misalnya kita pengen seseorang punya karakteristik tertentu, kalau kata Dale Carnegie, coba deh bikin dia seolah-olah dia udah punya karakter itu.
Misal, kita pengen dia bisa nulis ilmiah dengan baik gitu. Misalnya, dalam laporan praktikum, misalnya kita minta aja coba laporan praktikum. Ini bagus kok laporan praktikumnya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kamu kembangin di sisi ini dan ini, kamu bisa jadi lebih baik. Dan mungkin dalam nulis sumber ilmiah, kamu bisa lebih kredibel. Jadi kasih reputasi yang baik ke orang, biar dia mau ngejar sesuatu. So dia akan respect ke kita dan kita bisa influential ke dia. Kemudian yang ketiga adalah gimana caranya menghindari argumen. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi influential ke orang, jangan bantah setiap omongan orang. Tadi kayak yang aku bilang di awal, karena kita hari ini mau belajar active listening skill, so kita harus ngasih respect lebih untuk orang. Dimana kalau misalnya orang udah mulai pengen berargumen, kita coba bikin calm down dulu, dan kemudian kasih argumen yang kemudian justru bukan memperkeruh argumennya, tapi melerai argumennya. Gimana contohnya? Gini misalnya, kita mau bahas corona ini konspirasi elit global atau enggak. Let's say topiknya itu ya. Kalau misalnya kita bahas dan orang yang lawan bicara kita udah percaya banget sama teori konspirasi, kita nggak bisa tuh, lu ngaco lu pakai teori kayak gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Caranya gimana? Oh iya mungkin bener ya kalau ada teori kayak gitu. Tapi menurut gua lebih masuk akal kalau pendekatannya seperti ini. Jadi kita nggak langsung nolak dan nggak langsung ngasih judgement ke orang yang berargumen sama kita, tapi kita coba appreciate dulu apa sebenarnya thoughts-nya dia. Apa sebenarnya apa yang dia pikirkan gitu. Jadi kita akan lebih dapat respect dari orang even ketika kita sedang berargumen. Yang keempat, dramatize your ideas. Maksudnya apa? Teman-teman bisa lihat di gambarnya. Ada seorang ayah yang mau ngajarin anaknya untuk bisa banyak makan sayur biar dia lebih sehat. Kalau dia setiap hari kerjaannya cuma nyodorin sepiring sayur dan jejelin anaknya nyuapin makan, mau makan nggak anaknya? Lari pasti anaknya. Tapi ayahnya bisa pakai cara jejelin dia kartun Popeye yang jadi kuat karena dia karena dia makan bayam. So anaknya akan lebih ke trigger untuk belajar. So kita harus bisa. Lainnya apa? Teman-teman boleh nanti setelah sesi ini ya, coba cari di YouTube, ketik aja, aku lupa namanya ya. Pokoknya ada satu speaker TED Talks yang ngebahas tentang dia tuh mau ngejelasin, basically simple yang mau dijelasin. Dia mau nunjukin setahun konsumsi gula yang dikonsumsi sama anak-anak di rumah itu seberapa banyak. Tapi dibanding dia harus nunjukin skill presentasi yang isinya berapa jumlah gula yang dikonsumsi sehari dan sebagainya, tahu nggak yang dilakukan apa? Dia bawa satu gerobak gula, terus dia bawa ke panggung, terus dia tuang itu gula di panggung. Segitu yang dikonsumsi sama anak-anak setiap hari. So orang yang nonton akan, oh iya ya, sebanyak itu ternyata. Jadi kita harus bisa dramatisasi idenya. Dan kita juga harus ngasih energi ketika kita bicara ke orang. Sehingga orang yang ngedengerin juga ngerasanya kita tuh passionate untuk ngomongin hal tersebut. Gitu. Itu 4 hal tentang jadi influential. Kemudian yang kelima adalah 3 cara untuk bisa dapat banyak teman. Gimana sih caranya bisa dapat banyak teman? Yang pertama, tunjukin interest yang genuine. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita mau, basically gini, quotes-nya sih si Dale Carnegie ini bilang, kita itu akan lebih gampang untuk bikin teman atau dapat banyak teman dalam waktu 2 bulan dengan belajar apa yang jadi kesukaan mereka. Dibanding 2 tahun kita nyari teman untuk maksa mereka suka apa yang kita suka. Jadi dibanding kita bicara tentang diri kita untuk dapat banyak teman, bicara aja tentang mereka, tentang diri mereka gitu, apa yang mereka suka. Jangan tentang apa yang kita suka, karena akan lebih lama prosesnya dan melelahkan gitu, karena ngebuat orang lain berusaha suka sama kita. Jadi basically kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Jadi genuine aja interested sama orang, teman kita akan lebih banyak. Jangan lupa senyum, dan yang ketiga ngasih atau coba ingat nama-nama ketika kita ketemu sama orang. Aku kasih tips gimana caranya jadi influential dan sekaligus punya banyak teman. Kita punya waktu yang sama ya teman-teman. Dulu juga aku kuliah di farmasi. Caraku dulu adalah setiap bulan aku minimal harus ketemu 10 orang baru. Kalau dulu aku baginya dari institusi, dari fakultas lain, sama dari akademisi.
Aku harus ketemu sama orang yang berbeda, sehingga networking dan pertemananku terbangun. Dan aku bisa lebih influential ke forum-forum yang lain, karena aku kenal seseorang di sana. Jadi aku terhubung dengan forum-forum yang sebelumnya mungkin aku nggak tahu. Jadi coba teman-teman lakuin itu deh. 1 bulan mungkin teman-teman kasih target sesuai dengan kesibukan teman-teman. Ketemu sama orang baru dan belajar something dari dia. Bikin networking yang strategik buat teman-teman melangkah lagi ke depannya. Terutama nanti setelah lulus dari dunia kuliah. Oke, selanjutnya ya, kita next lagi. Tadi aku sempat bahas di awal, kita akan bahas tentang barrier komunikasinya, hambatan-hambatannya. Basically, gampang. Orang itu kadang lebih susah dengerin daripada ngomong. Buat orang-orang yang ekstrovert mungkin ya. Mungkin buat some of teman-teman yang orangnya introvert kayak aku orangnya introvert banget. Teman-teman akan lebih susah berbicara mungkin daripada mendengarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang agak ngerasa ketika ngedengerin itu gampang dan ngomong susah, mungkin teman-teman harus belajar lebih ngedengerin lagi. Karena kadang tipikal kita itu suka banget jumping into conclusion. Cepat banget lompat ke kesimpulan, judgmental. Banyak kalau sekarang di sosmed namanya SJW gitu. Teman-teman banyak yang langsung judgmental sama info yang kita dapat atau informasi yang kita peroleh. Terus kadang kita tuh kalau dari faktor eksternal, dalam komunikasi, kita tuh kadang tadi ya, banyak persepsi takut sama apa yang orang lain pikirkan. Teman-teman bayangin deh, ngapain kita pusing mikirin sesuatu yang bahkan kita nggak bisa berbuat apa-apa tentang hal tersebut. Contohnya tadi, gimana ya nanti kalau misalnya aku ngomong di depan orang terus orangnya nggak suka atau orangnya nggak setuju dengan apa yang aku omongin. Ngaruh nggak sebenarnya? Nggak ngaruh sebenarnya. Karena kita nggak punya kontrol terhadap hal tersebut. Jadi hambatan-hambatan gitu, teman-teman harus mulai kurangin gitu. Caranya gimana? Aku bisa kasih satu rekomendasi buku yang berhubungan banget dengan hal tersebut. Bukunya Henry Manampiring, judulnya Filosofi Teras. Dia ngasih pelajaran tentang filosofi stoicisme. Jadi fokusnya adalah gimana caranya kita bisa fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Jangan fokus ke apa yang kita nggak bisa kontrol. Biasanya orang yang jadi masalah dalam hubungannya, terus juga aku belajar banyak dari buku tersebut. Ada masalah dalam pertemanan atau dalam masalah dari pekerjaan, biasanya kita terlalu terdistraksi sama emosi-emosi yang ada di luar kita. So, kita harus mulai lebih fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Next. Ini teman-teman baca aja, ada 5 poin. Sekarang coba sambil dibaca gitu ya. Ada untuk beberapa tips untuk bisa ngembangin active listening skill dan lebih baik dalam menunjukkan komunikasi kita atau dalam public speaking. Yang pertama, pay attention. Terdengar standar tapi susah. Yang kedua, show that you're listening. Tunjukin kalau kita tuh ngedengerin. Mau ngangguk, mau kita senyum, mau kita ngasih gesture apa yang nunjukin bahwa kita mendengarkan. Kemudian respond appropriately. Kita boleh ngasih respon, kita boleh ngasih feedback gitu ya. Tapi harus yang appropriate gitu. Jangan yang sembarangan dan kesannya cuma formalitas gitu kalau ngasih respon. Dan defer judgment atau tunda, at least tunda deh judgmental ke orang di momen yang tepat. Jangan ketika orang ngomong terus tiba-tiba dijudge. Tapi kita harus pikir dulu, matangin dulu bahwa kita memang bisa ngasih judgment yang baik buat dia. Oke? Teman-teman boleh catat ini. Kita next lagi ya. Terus kemudian apa sih sebenarnya poin-poin yang harus teman-teman sampaikan gitu dalam public speaking skills, dalam menyiapkan speech misalnya. Teman-teman jangan lupa atau boleh salah satu caranya ya, mungkin ada cara lain, tapi aku rasa 4 poin ini harus teman-teman sampaikan. Kita mainan lagi ya, biar nggak ngantuk kita mainan lagi. Teman-teman siap-siap di chat room aja, nggak usah pindah-pindah Windows. Kalau misalnya teman-teman lihat gambar yang pertama di point recently, teman-teman coba ketik satu kata ya, yang ada di kepala teman-teman ketika lihat gambar ini plus recent. Yang belakangan-belakangan ini baru-baru berhubungan dengan gambar ini. Coba di chat room. Aku mau lihat. Satu kata aja. Yuk, aktif. Yuk, anak farmasi UGM yuk, aktif. Coba nongol di chat room. Oke.
udah mulai banyak nih. PSBB tuh. Sama kan? Yang ada di, walaupun mungkin ada yang corona, oke. Tapi yang ada di kepala kita somehow sama. Karena the law of remembering itu, orang akan ingat sesuatu yang recent. Even kita ada di kosan yang berbeda, ada di lingkungan, di kota yang berbeda mungkin. Tapi karena beritanya sama, jadi kalau kita ngasih itu di depan banyak orang, kemungkinan besar beberapa sekumpulan orang, mungkin randomly, akan tahu apa yang kita bicarain. Mereka bisa lebih relate, dan kalau kita ngomongin, mereka lebih nyambung. Oke? Lanjut ya, ke poin yang kedua, frequently. Kalau lihat gambar ini, plus hal yang sering kita dengar tahun ini, kira-kira apa? Coba. Satu kata. Jaga jarak, masker. Kenapa ada LDR? Itu siapa yang jawab tadi? Ada masker, corona. Oke, physical distancing. Jaga jarak, social distancing. Oke. Sama kan yang keluar dari kepala kalian tentang social distancing atau physical distancing atau masker. Dua topik itu yang paling banyak. So, kalau misalnya kita ngomongin hal yang paling sering kita dengar, atau yang paling sering anak farmasi dengar, kalau misalnya aku sekarang tiba-tiba cerita tentang pengalamanku belajar kimia organik, pasti banyak yang relate. Ya enggak? Iya kan? Jadi, kasih sesuatu yang paling sering kita dengar gitu. Jadi, akan lebih relate ke orang yang kita omongin. Oke? Yang ketiga, kita pindah ke impact. Oke, di situ ada gambar ini ya. Ada gambar film apa tuh? Film Dylan ya. Kalau ditambah dengan quotes, coba quotes apa yang muncul di kepala kalian? Quotes ya, rindu itu berat. Ya enggak? Padahal mungkin enggak semuanya baca bukunya. Dan enggak semuanya nonton filmnya mungkin. Tapi karena itu banyak banget dikutip, terus jadi salah satu banyak bahan gitu, misal di meme atau di Twitter. Jadi teman-teman tahu bahwa ada movie lines, ada quotes rindu itu berat. Yang terakhir deh, yang ini terserah mau diisi atau enggak ya. Yang sering teman-teman isi misalnya password handphone teman-teman, kalau mau diketik aja. Tapi saya nggak saran ya. Tapi pasti kan gitu. Nggak mungkin tiba-tiba sekarang terus teman-teman lupa gitu password handphonenya apa. Ya better nggak usah diketik ya. Yang penting teman-teman tahu maksudnya bahwa kalau misalnya kita mau bikin speech atau kita mau ngelakuin public speaking, coba deh selalu pikirkan 4 poin ini dalam speech teman-teman. Sehingga maksudnya bukan yang contoh di sini ya, tapi apa kira-kira yang recent yang berhubungan sama orang-orang yang akan teman-teman bicara. Apa yang frequently mereka dengar. Jadi kalau misalnya ngomong sama anak farmasi, jangan ngomong tentang mungkin politik, nggak terlalu nyambung. Tapi kalau ngomong tentang isu obat atau kebijakan kesehatan, mungkin lebih masuk. Jadi bahas sesuatu yang berhubungan dan relate sama audiensnya. Sehingga mereka akan lebih eager untuk ngedengerin. Gitu. Oke? Sudah main-mainnya ya? Kita lanjut lagi. Materi selanjutnya adalah, terus gimana? Menurutku ini salah satu hal lain yang penting juga gitu. Ada 3 value yang berhubungan. Mungkin nggak langsung berhubungan, tapi kalau kita ngembangin 3 value ini, teman-teman akan lebih gampang untuk ngembangin public speaking. Aku akan bikin dari belakang ya. Public speaking itu kan kita punya kemahiran untuk bisa ngomong sesuatu di luar kepala kita tanpa kita harus nginget-nginget gitu ya. Ya, basically ada juga yang memang tipenya bukan impromptu ya, dan dia harus punya teks gitu. Tapi kemampuan public speaking akan ngasih yang namanya value atau nilai credibility ke kita. Kita kredibel untuk berbicara sesuatu sesuai dengan topik yang kita kuasai. Kemudian, sebenarnya credibility itu datang dari mana? Credibility itu datang dari konsistensi. Kenapa aku bisa di sini? Aku ngisi di BEM Farmasi udah, maksudnya di BEM dalam kurun waktu beberapa bulan ini mungkin 3 kali. Tapi di farmasi mungkin lebih dari 5 kali. Di tempat lain mungkin lebih dari itu. Cuma poinnya adalah topik yang aku bawa itu nggak jauh-jauh. Pasti di situ-situ aja. Kalau nggak tentang organisasi versus akademik, atau tentang public speaking, atau tentang debat, atau tentang isu kebijakan dan politik.
4 topik itu pasti di mana-mana. Kenapa? Karena aku secara konsisten ngasih tahu ke orang-orang atau secara aktif ngebawa topik itu kemana-mana. Jadi, networking yang aku buat itu bekerja dengan sendirinya untuk ngasih credibility tadi. Karena aku ada poin konsistensi untuk belajar dan mendalemin topik yang aku suka. Kemudian yang pertama sebenarnya harus punya adalah sebelum masuk ke konsistensi adalah confidence atau kenyamanan, keberanian, kepercayaan diri untuk memulai dan untuk menjadi berbeda dari apa yang kita bisa. Kalau teman-teman coba aku kasih analogi yang gampang aja ya. Farmasi UGM satu angkatan ada 240 kurang lebih. 2017 itu pencilan karena di bawah 200 angkatannya. Selain itu, di atas 200 orang, satu angkatan. Setiap tahun segitu lulus mungkin, atau biasanya cuma sekitar 170-160an yang wisuda di bulan Agustus yang tepat waktu 4 tahun. Dari fakultas farmasi yang lain ada berapa? So, kita harus putar otak gimana caranya dari ratusan lulusan, dari ribuan lulusan, dari puluhan ribu lulusan S1 farmasi atau apoteker, apa yang berbeda dari teman-teman daripada apoteker yang lain? IPK mungkin beda, tapi bedanya berapa? 0,5, 0,1, 0,05, 0,2, 1, 3. Nggak akan berarti apa-apa kalau misalnya teman-teman nggak punya value yang lebih untuk bisa punya confidence itu untuk ngebawa sesuatu yang berbeda dari diri teman-teman. So, pikirin 3 value ini untuk ngembangin, nggak langsung berhubungan secara teknis, tapi value ini dukung kita untuk bisa punya communication skill. Lanjut. Ayo, di chat lagi. Terakhir kali teman ngomong banyak, kapan? Gimana? Tulis forum boleh, nulis perasaan. Coba, di chat. Aku tungguin. Kemarin, grogi banget. Oh, Mario gue kenal. Terus, karena dari Bekasi, Mario. Terus, seminggu yang lalu, biasa aja, Mas. Kemarin, awkward. Oke. Kemarin, 2 hari yang lalu. Kemarin, seru. Oke. Waktu presentasi, tremor banget. 28 Agustus, deg-degan. Kemarin, takut diprotes. Barusan. Wahyu, gue tahu Wahyu. Tadi pagi, deg-degan. SMP. Lama amat cooking show sekolahan SMP. Ya Allah. Kamu udah kuliah loh. Masa nggak pernah sih sebelumnya mungkin ngomong di depan kelas gitu. Ada tugas atau apa. Minggu lalu shaking banget. Oke. Kamu nggak ngedance kan? Kamu ngomong di depan orang ya. Kalau memang kamu ngedance ya pasti shaking. Terus apa lagi? Yuk. Oke, aku bisa tangkap poinnya ya. Maksudnya kebanyakan mental dan internal sih kayaknya ya. Maksudnya kepercayaan diri dan karena banyak yang gugup dan banyak rasa takut gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan ditinggal dulu chatroomnya. Masih di chatroom. Kasih 1 kata tentang orang pertama yang ada di sini. Di paling kiri. Ini semuanya presiden, sama-sama presiden ya. Jadi kita apple to apple nih, pembandingnya nih, walaupun beda negara ya. Yuk, 1 kata, presiden yang paling kiri. Yang berhubungan dengan public speaker ya. Yang berhubungan ketika dia jadi public speaker. Kerakyatan. Ada yang mau nyebut sepeda nggak? Biasanya ya ada yang nyebut sepeda. Oh iya, santai, santuy. Merakyat. Stop. Coba pindah ke presiden yang kedua. Tone-nya rendah tuh, spesifik banget. Berapi-api, bergelora. Oh, langsung beda ya kata-katanya. Padahal mereka sama-sama presiden dan sama-sama public speaker yang menurutku baik dengan gayanya masing-masing. Karisma, semangat. Stop. Pindah ke yang ketiga. Coba. Pasti kata pertama yang muncul kontroversial loh. Pasti. Aku nggak tahu kenapa ya. Ada WK. Lu males banget kayak ngetik yang lain ya. Ayo. Oke, stop. Pindah ke yang keempat. Siapa yang jawab bijak itu? Lu jangan protes, yuk. Ini fokus, oke? Revolusioner, bijaksana. Ayo yang keempat. Nggak ada yang bilang menteng ya? Ya, itu. Nggak ada yang bilang sate, nasi goreng gitu ya. Bijak, ganteng, karismatik. Obama ganteng, oke. Untung cewek yang bilang ya. Oke, bijak, karismatik, oke. Sip. Aku mau bilang apa dari aku minta kata-kata itu tadi?
Aku minta teman-teman kalau jadi public speaker, jangan jadi orang lain. Jadi diri sendiri aja. Jadi kalau misalnya teman-teman berusaha jadi orang lain, teman-teman akan kemudian bingung atau hilang arah. Karena teman-teman berusaha jadi orang lain. Tapi basically tadi kayak aku sempat highlight di depan, bahwa kalau misalnya orang nggak bisa ngembangin skill komunikasi di organisasi, berarti mungkin dia nggak cocok ngembangin skill komunikasi di situ. Nggak cocok mungkin di komunitas. Mungkin dia cocok tadi di presentasi ilmiah. Sama nggak ngomong di depan orang? Sama. Tapi topiknya beda. Atmosfernya beda. Dia lebih nyaman ngerasanya. Karena dia nggak nyaman untuk ada di lingkungan yang mungkin dia nggak suka. Kalau orang nggak suka presentasi ilmiah, jangan disuruh ikut PKM. Tapi disuruh jadi ketua BEM misalnya. Jadi dia lebih suka karena itu forum atau lingkungan, environment yang mendukung dia untuk berkembang. Karena basically manusia ada 2 poin, ada nature, ada nurture. Kalau kita nature-nya terlalu kuat, maka untuk di nurture agak sulit. Tapi kalau kita bisa ngimbangin nature dan nurture-nya, di mana kita punya nature tuh biasanya ibaratnya talenta atau bakat gitu. Nurture itu environment-nya atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita punya bakat, kita punya talenta untuk bisa ngelakuin sesuatu. Misal Natania kan anak basket. Banyak gak yang bisa main basket? Banyak. Tapi lingkungannya ngedukung gak? Belum tentu. Karena mungkin ada di daerah yang kurang mendukung. Dia mungkin nggak punya di sekolahnya mungkin nggak ada ekskul basket misalnya. Jadi dari dia kecil mungkin nggak bisa berkembang. Atau bahkan di dekat rumahnya nggak ada lapangan basket. Atau dia nggak bisa punya banyak uang lebih untuk beli bola basket, atau lingkungannya nggak ada yang main basket sama sekali. Jadi bahkan dia mungkin nggak tahu basket. Tapi mungkin talentanya dia ketika dia ada di lingkungan yang tepat, dia bisa gitu. Jadi nature dan nurture. Nah, teman-teman jangan berusaha jadi orang lain gitu. Oke, next, lanjut ya. Terus ini tentang skill public speaking secara teknis. Ini teknis banget. Jadi tadi udah teori-teorinya tuh tentang public speaking. Kita hari ini lanjut ke teknisnya, praktikalnya. Basically, Carmine Gallo itu orang yang belajar dan nontonin isi dari speaker di TED Talks selama kurang lebih 150 jam. Dia nontonin TED Talks. Kalau teman-teman biasa nonton di YouTube atau di webnya TED Talks juga bisa ditonton. Itu dia nontonin semuanya dan dia wrap up itu jadi 3 poin. Intinya, speaker-speaker luar biasa yang ada di TED Talks, itu ada 3 poin yang selalu dia masukin ke dalam speech-nya. Yang pertama adalah berusaha untuk emosional, atau nyentuh hati, atau ngebawa sesuatu yang audiensnya suka, atau tertarik untuk mendengarkan. Jadi, tadi udah sempat dibahas di awal bahwa kalau kita mau ngomong sesuatu ke orang, ya bahas ke sesuatu yang relate sama dia. Karena kalau nggak relate, kenapa coba misalnya ya, kalau teman-teman penasaran untuk membuktikan hal ini, bahwa sesuatu yang relate itu sangat powerful, coba teman-teman di YouTube nanti setelah ini cari komunitas burung. Percaya nggak, ada satu YouTuber yang isinya ngebahas burung doang, tapi itu subscriber dan penontonnya banyak banget. Kenapa? Karena ternyata ada marketnya gitu, yang suka sama burung. Yang tiap hari mainan burung, yang tiap hari ikut kompetisi burung gitu. Kadang kita nggak kebayang bahwa ada yang seperti itu. Karena biasanya kan YouTuber itu kan review, terus prank, terus podcast, terus yang biasanya kita tahu. Tapi ada orang yang bahas ayam pun ada, orang yang bahas ikan cupang pun ada. Jadi teman-teman harus memandang luas bahwa poinnya, kalau misalnya mau ngomong sama orang dengan baik, berusahalah emosional dan sentuh hati mereka dengan ngebawa sesuatu yang relate sama mereka. Yang kedua, novel atau novelty atau kebaruan. Ajarin mereka, kasih tahu mereka sesuatu yang baru. Jangan ngasih tahu sesuatu yang mereka udah tahu gitu. Karena mereka nggak akan tertarik. Kemudian yang ketiga adalah memorable. Cara ngasih kontennya harus sesuatu yang memorable dan sulit dilupakan. Oke. Kita bahas breakdown satu-satu poinnya ya. Yang pertama, emosional. Basically kita tuh nggak akan bisa menolak satu cerita yang ngebikin hati kita tergerak. Makanya banyak orang yang memulai speech
dengan cerita sesuatu atau ngasih sesuatu yang personal tentang dirinya. Karena dengan kita open up, orang akan juga mau open up ke kita dan open untuk ngobrol sama kita. So, kasih apa yang jadi cerita kita. Atau bisa juga sharing tentang passion kita, karena passion itu contagious. Banyak nggak teman-teman di sini yang pengen jadi apa ya, misalnya jadi dosen misalnya, karena ngelihat Prof. Agung ngajar, pengen nggak? Bisa jadi pengen, atau lebih suka ngelihat Pak Karim misalnya, atau lebih suka ngelihat siapa ya dosen yang beda ya? Nggak tahu, sekarang banyak dosen baru juga sih. Pak Satibi misalnya, atau siapa ya, Pak Agung sih paling relate ya, mungkin yang enak ngajarnya gitu. Yang lain-lain juga enak, cuma yang ini kan preferensi gitu biar aman. Oke. Yang lain, tapi bisa juga teman-teman cerita tentang itu, karena passion contagious. Kalau kita ngasih sesuatu yang kita passionate, mungkin orang lain, oh iya, atau jangan-jangan kita juga bisa kayak gitu. Kasih sesuatu yang bentuknya storytelling. Jadi bukan sesuatu yang gua gurunya, lu muridnya gitu. Nggak seperti itu. Terus yang ketiga adalah have a conversation tadi. Buat kayak ngobrol. Terus contohnya apa, Mas? Ada 2. Aku cari ini, TED Talks-nya. Yang pertama dari Ernesto Cirelli, yang kedua dari Brian Stevenson. 2 orang ini ngejelasin tentang sesuatu yang emosional dalam speech mereka. Yang Ernesto Cirelli ngebahas tentang have a conversation. Apa sih isi omongannya dia? Teman-teman boleh nonton sendiri, tapi hintnya, aku kasih hintsnya ya. Si Ernesto Cirelli, ini orang yang kerja, dia dari Itali. Dia kerja di NGO, dan dia sempat dikirim ke Afrika, kalau nggak salah. Di Afrika, dia tuh karena dia NGO ya, jadi dia secara prinsip mungkin sangat sosial, dan ingin membantu orang. Terus di Itali, dia bantu caranya berkebun, nanam buah-buahan, macam-macam. Tapi yang terjadi apa? Orang Afrika nurut. Atau waktu itu sulit banget. Akhirnya nurut, jadi agak susah untuk diajarin hal tersebut. Tapi akhirnya mau. Tapi akhirnya si Ernesto Cirelli tahu kenapa dia kenapa dia susah banget ngajarin orang Afrika untuk bercocok tanam. Seminggu kemudian setelah semua tanamannya tumbuh, semua tanamannya dimakan sama binatang. Dari awal orang Afrika itu nggak bilang. Karena si Ernesto Cirelli udah cerita duluan dan ngerasa bahwa dia lebih tahu tentang orang yang ada di Afrika. Yang mau dia kasih adalah di awal dia cerita tentang itu untuk ngejelasin apa? Untuk ngejelasin caranya, kalau misalnya mau ngomong sama orang, kita justru harus diem dan dengerin. Jangan ujuk-ujuk datang terus, gue bisa tolong lu kok. No, biarin mereka yang minta tolong ke kita. Dia mau ngejelasin itu. Itu salah satu contohnya. Kalau Brian Stevenson, dia tuh salah satu district attorney atau apa ya, yang kerja di bidang pemerintahan lah di US, yang ngebahas tentang keadilan. So dia ngejelasin tentang injustice dari cerita neneknya waktu dia masih kecil. Jadi dia storytelling. Ngebahas keadilan, yang dia bahas adalah cerita neneknya. Jadi agak nggak nyambung, tapi cerita itu ngebawa audiens untuk, dan Brian Stevenson BTW, orang yang ada di TED Talks dengan standing ovation paling lama sepanjang sejarah TED Talks. Jadi orang setelah dia selesai, tepuk tangan, standing ovation, lama banget ngedengerin dia ngomong. So, teman-teman boleh tonton 2 ini. Sebagai contoh, titik poin emosionalnya tuh di mana? Nanti pasti teman-teman dapat. Boleh kalau misalnya nanti dapat, bisa chat aku, atau share ke teman-temannya di story gitu. Apa titik emosionalnya tuh di mana sih? Gitu. Oke. Next ya, selanjutnya. Novel atau novelty. Basically, otak kita tuh nggak bisa nolak sesuatu yang baru. Jadi kalau ngelihat sesuatu yang wah gitu, atau misalnya apa sekarang yang lagi viral ya, yang baru-baru kemarin kata anjay mungkin, atau sebelumnya lagi apa ya, udah lama nggak buka-buka ini Twitter, ya itulah ya, banyak banget gitu. Tapi kalau kita nemu sesuatu, kecenderungan kita untuk nge-share ke orang, kecenderungan kita untuk oh iya nyari tahu lebih lanjut itu banyak. Jadi selalu ajarin hal yang baru dan ngasih jaw dropping moment atau yang mengejutkan buat mereka. Oh ternyata ada yang kayak gini ya. Ternyata kita bisa belajar kayak gini gitu. Ada 2, aku cariin lagi, ada 2 contoh lagi dari Hans Rosling dan Bill Gates. Kalau Bill Gates mungkin semuanya tahu ya. Apa Bill Gates? Ini konspirasi COVID-19 atau lebih kenal sama Microsoft-nya, tergantung teman-teman
tertarik ke isu yang mana. Tapi basically dua orang ini ngasih point teach me something new dan jaw dropping moments. Bill Gates ngejelasin gimana caranya kita bisa innovating to zero. Kalau kita dengar kata inovasi, pasti kesannya adalah perkembangan dan terus-menerus kita harus jadi lebih baik, harus jadi lebih pesat. Ternyata dia nunjukin data-data yang basically si Hans Rosling juga nunjukin data-data yang nunjukin bahwa justru kalau kita sekarang kayaknya harus berinovasi justru ke nol, justru ke awal lagi. Balik ke awal. Kenapa? Karena isu yang dia bahas adalah tentang lingkungan. Jadi kalau bicara tentang environment dan konteksnya pasti emisi karbon atau yang lain yang berhubungan, gimana caranya kita bikin itu jadi nol kan? So itu sesuatu yang interesting. Kalau Hans Rosling itu ngebahas tentang dulu itu di dunia barat, negara itu dibagi jadi negara berkembang dan negara maju. Sama kayak sekarang basically. Tapi dulu nggak seperti sekarang. Dulu itu pemahaman mindset dulu bahwa negara maju dan negara berkembang, negara maju adalah negara yang ada di Amerika dan Eropa, yang ada di sebelah barat. Tapi negara berkembang itu semua di luar itu gitu. Jadi dikotomis banget. Sekarang udah nggak kayak gitu. Dia tunjukin datanya dan itu bagus banget. Teman-teman bisa tonton kayak tadi, boleh share ke teman-temannya atau nanti chat ke aku. Oh iya Mas, ternyata sisi novelnya di sini gitu. Dan teman-teman bisa belajar dari mereka. Oke, yang ketiga, yang terakhir, memorable. Basically kita tuh kita nggak bisa ribet-ribet. Jadi makanya banyak warna, banyak gambar yang bikin kita seneng. Atau banyak kuis, banyak games gitu. Biar kita lebih tertarik untuk bisa ngedengerin materinya dan tertarik untuk belajar materinya. Basically ada aturan yang bilang bahwa kita tuh paling bisa concern untuk dengerin orang dan nginget sesuatu itu 18 menit awal. Mungkin teman-teman relate. Kalau di kelas mungkin setelah 18 menit terus udah kemana-mana pikirannya. Mungkin seperti itu. Tapi let's say kita harus belajar untuk bisa ngasih gimana caranya memorable. Aku kasih langsung contohnya aja ya. Ada dua orang, Terry Moore dan Brené Brown. Yang satu ngebahas tentang mental illness, shame gitu ya. Yang satu, percaya atau enggak, kalau kita kebayangnya TED Talk speaker itu ngebahas sesuatu yang berat, bla bla bla, no. Terry Moore ke atas panggung, di atas meja, dia taruh sepatu dan dia ngajarin cara kita ngiket tali sepatu. Ini di sini mungkin ada berapa orang nih? Ada 103 partisipan, mungkin termasuk aku. Mungkin kalau teman-teman nonton ini di YouTube, cari aja Terry Moore, How to Tie Your Shoes. Pasti beberapa dari kalian ada yang salah cara ngiket tali sepatunya. Percaya deh, coba aja. Pasti ada yang salah. Itu yang ngebuat orang, hah? Iya, ternyata selama ini gue nali sepatu salah gitu. Coba boleh tonton. Jadi teman-teman coba nanti sama kayak dua yang sebelumnya, tarik titik memorable-nya di mana. Dari Terry Moore dan Brené Brown. Boleh nanti dibelajari sendiri. Oke. Yang terakhir, aku akan kasih example. Ini kan mungkin sekitar 4 menit lagi ya, karena tadi waktunya 1 jam. Jadi tadi kayaknya secara random jam 1. Kayaknya tadi jam 12.25. Jadi mungkin ini hampir pas untuk ke closing ya. Teman-teman kalau misalnya secara teknis mau bikin speech, tadi selain poin-poin tadi dan contoh-contoh yang bisa teman-teman belajarin nanti setelah ini, teman-teman pakai caranya Steve Jobs untuk ngebangun salah satu speech yang paling influential dan menurutku paling keren so far di graduation speech gitu ya. Dia ngisi graduation speech di Stanford tahun 2005 dan dia ngebahas tentang 3 poin, connecting the dots, love and loss, dan death. 3 poin ini dia wrap up, dia kasih kesimpulan bahwa kita harus stay hungry, stay foolish. Setelah ini, aku akan kasih. Jadi ini teman-teman bisa lihat chunk structure-nya. Dia ngebagi dulu pakai sticky notes. Ada optional introduction, ada informative title, ada chunk structure-nya 1 2 3, dia wrap up di akhir untuk wrap up section. Kemudian dia kasih bottom line points di masing-masing poin yang dia sampaikan. So dia dapat perhatian dari masing-masing poin yang dia kasih gitu. Dan terakhir dia kasih kesimpulan untuk recall bahwa dia mau bilang definisi sukses itu apa sih? Oke, kita tonton ya.
Aku nggak tahu sih setelah ini akan masuk atau enggak videonya. Jadi coba. Ini cuplikan doang, jadi nggak full speech. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Mas. Oke. Tapi agak pelan ya, Mas, suaranya. Kenapa? Agak pelan Coba suaranya. kencengin ya. Ya. Udah. Oh, sorry. Udah kedengeran belum? Agak kurang jelas sih ya. Oh, oke. Agak, ya. Oh, oke. Aku wakilin aja Steve Jobs-nya ya. Ya. Udah tenang di alam sana. Jadi dia mau bilang bahwa prinsipnya tentang sukses ya di konteks di death. Dia bilang bahwa kita tuh kalau mau sukses, coba deh kita hidup setiap hari seolah-olah itu hari terakhir kita hidup. So kita akan living the best gitu. Kita kasih yang terbaik di hidup kita. Itu yang mau dia omong dari segmen death, dari salah satu poin yang dia sampaikan di graduation speech itu. So teman-teman boleh belajar tentang itu, dan tadi dikasih tuh key message-nya apa, message map-nya apa untuk ngebikin speech yang terstruktur. Dan pitching kayak gini, ini ada logo Nutrisari ya, teman-teman jangan lupa minum Nutrisari karena butuh vitamin C. Enggak bercanda. Di pitching kayak gini di tempat kerja tuh biasa banget. Ini meeting di Jogja waktu itu. Jadi kita ketemu ratusan orang dari seluruh Indonesia gitu ya, dari berbagai macam divisi untuk ngebahas ide kita di Brand Pen tahun 2020 tahun ini. Jadi ini awal tahun kemarin masih boleh kumpul-kumpul tuh ke Jogja. Di situ kita biasa banget untuk pitching dan present ide kita tuh ada apa aja. Walaupun agak santai, tapi itu yang kita lakukan hampir setiap minggu. Kita bikin PPT tuh hampir setiap minggu. Jadi kalau aku bikin PPT kayak gini mungkin cuma butuh 15-10 menit. Karena udah biasa. Jadi ini akan jadi modal teman-teman. Kalau teman-teman bisa ngembangin public speaking dengan baik, teman-teman akan dapat something di workplace teman-teman atau di tempat kerja teman-teman. Yang terakhir, last but not least adalah practice makes perfect. Aku sempat bilang tadi, sempat ada yang di Q&A ya, nanya, nanya apa tadi? Caranya public speaking selain di depan kaca. Aku sering bilang itu, karena dulu aku latihan debat kayak gitu. Aku bawa satu mosi, aku bikin strukturnya, biasanya aku jadi pembicara pertama, dan aku ulang-ulang ngebahas mosi itu, aku lihat, apakah ekspresiku udah tepat untuk berbicara setiap katanya. Itu salah satu caranya. Cara yang lain apa? Aku juga udah sempat bilang, aku dulu waktu tahun pertama, aku sering main ke Malioboro dan ngomong ke strangers, untuk bisa ngelatih mental aku untuk ngomong sama orang yang asing. Apa mas tujuannya? Ngelatih mental dan tahu cerita mereka. Emang mereka mau mas? Banyak yang nggak mau, tapi ada yang mau. Dan dari situ kita belajar bahwa kalau misalnya kita mau orang ngasih sesuatu ke kita harus ngasih juga. Jadi biasanya aku cerita duluan. Aku siapa, aku kesini ngapain, aku pengen belajar apa. Dia akan open untuk belajar ke kita kalau kita open up juga ke dia. So, practice makes perfect. Caranya, teman-teman bisa temukan sendiri. Caraku kayak gitu. Emang agak aneh, tapi itu yang aku suka untuk aku lakukan karena aku suka tantangan gitu. Jadi so far sampai sekarang aku mungkin udah lebih dari 30 occasion untuk belajar something gitu ya, atau sharing-sharing sesuatu sama teman-teman dari seluruh Indonesia, dari berbagai macam universitas, dan itu semakin ngebangun. Banyak gugupnya nggak mas? Banyak. Ini yang terakhir mungkin maksudnya kalau ke kampus terakhir di UGM yang ngisi papirus tahun lalu, mungkin teman-teman di sini sebagian ketemu juga di situ gitu. Jadi banyak banget forumnya. Kalau yang tengah ini di Malang, di Universitas Negeri Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Pertama kalinya aku datang ke forum yang isinya 200 orang lebih dan mereka bayar. Itu aku semester berapa ya? Semester 4 kayaknya atau semester 5. Dipanggil ke Malang, itu kelas isinya aku doang, itu di seminar itu isinya aku doang, pemateri 1, ngisinya 4 jam, dan itu orang bayar datang situ, 200 orang. Jadi aku ngerasanya, oh ternyata orang mau bayar gitu untuk dengerin aku ngomong. Jadi aku ngerasa lebih worth it dan harus lebih perfect lagi dalam ngasih materi atau dalam sharing ke teman-teman semuanya. Gitu. Oke, itu aja cerita dari aku. Terakhir aku mau bilang ini, kalau ada ruang untuk berkembang. Jadi
Hidup itu misteri ya. Tapi dengan kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi, kita akan sebaik mungkin berusaha bahwa kita akan dapat yang terbaik. Karena ketika kita udah tahu terlalu banyak, mungkin teman-teman ada yang punya indera keenam atau ada yang punya atau suka ramalan gitu ya, jadi kayak suka nebak-nebak gitu apa yang akan terjadi. Well, basically aku nggak saranin itu untuk terjadi. Jadi teman-teman boleh untuk improvement, teman-teman selalu cari dan selalu pengen tahu. Sehingga teman-teman akan semakin banyak nggak tahu dan teman-teman semakin ngerasa bodoh dan teman-teman semakin ngerasa ingin belajar dan lebih berkembang lagi. Itu dari Thomas Dexter Jakes Jr. Ini di mana isinya? Ini di salah satu talk show-nya Steve Harvey. Kalau teman-teman tahu Steve Harvey, dia terakhir tahun 2018 sebelum dia close. Ini di talk show-nya dia terakhir dan dia ngundang Thomas Dexter Jakes dan ternyata dia ngasih statement yang powerful ini di momen itu. Bahkan di talk show kita bisa dapat something yang luar biasa. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih banget. Terakhir ada quotes dari Simon Sinek, Great Leaders Communicate, Great Communicators Lead. Jadi leader-leader yang baik pasti komunikasinya bagus dan orang yang komunikasinya bagus pasti lebih berkemungkinan besar untuk jadi pemimpin. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin setelah ini Q&A session. Terima kasih. Mungkin aku balikin ke Natania. Ya. Ya, makasih Mas. Keren banget materi yang dibawa oleh Mas Bagas. Mungkin aku bisa simpulin sedikit ya. Oke, jadi dari public speaking ini adalah suatu skill yang sangat penting untuk kita dan sangat berhubungan di dunia kerja nantinya. Nah, ternyata di public speaking ini nggak cuma melatih speaking, tapi kita juga harus melatih listening skill kita juga. Dan saat melakukan public speaking, kita harus membawakan topik yang relate kepada audiens supaya lebih menarik. Dan jadilah diri sendiri dan kasih yang terbaik dari apa yang kita punya. Tuh, kesimpulan yang bisa diambil. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A aja ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung raise hand aja, atau kalau mungkin ada kendala di mic-nya, bisa langsung nulis di kolom Q&A-nya. Nih, udah ada pertanyaannya Mas di kolom Q&A. Kak, bagaimana ya cara untuk tidak overthinking terhadap apa yang akan kita hadapi di kemudian hari dan cara menanamkan pemikiran positif bahwa kita akan diterima di lingkungan baru itu? Oke, ini aku langsung jawab ya? Ya. Oke, gimana caranya untuk nggak overthinking terhadap apa yang kita hadapi di kemudian hari dan cara menanamkan pemikiran positif bahwa kita akan diterima di lingkungan? Oke, aku akan cerita aja ya, jadi setiap pertanyaan aku akan jawab dengan pengalaman. Caranya nggak overthinking. Teman-teman kadang ya, percaya atau enggak, corona ini ngajarin kita untuk lebih ngelihat ke dalam diri kita. Karena kita banyak di rumah mungkin. Kalau sekarang aku sekarang di BSD, jadi ngekos juga, rumahku kan di Bekasi. Jadi aku ngerasa lebih banyak sendiri. Halo Mas Bagas. Sinyalnya sepertinya terputus. Bisa ngontrol kita. Okay. Karena kita jadi bisa tahu gitu. Apa sih yang bisa kita apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kadang kita tuh terlalu anak muda zaman sekarang ya. Kalau mungkin orang-orang dulu nggak ngerasain hal yang sama gitu. Orang-orang sekarang tuh gampang terdistraksi karena ada sosial media. Percaya atau enggak, budaya overthinking itu juga dipengaruhi lebih parah dari kita lebih sering untuk lihat sosial media. Aku sering update di Instagram, tapi biasanya setelah aku upload, aku tinggal HP-nya aku taruh lagi. Jadi just untuk ngasih maintain interaksi sama teman-temanku dan sama hubungan profesionalku. Tapi selain itu, aku nggak yang setiap jam di sosmed untuk ngurangin overthinkingnya. Karena tadi mungkin kita tahu terlalu banyak. Jadi kita akhirnya nggak punya kontrol yang lebih ke dalam diri kita. Terus cara nanamin pemikiran positif bahwa kita akan diterima di lingkungan baru. Percaya deh, nggak ada jaminan kita akan diterima di lingkungan yang baru. Tapi kita bisa kan belajar di lingkungan. Memang tantangannya mungkin ditolak, mungkin nggak dijutekin, mungkin karena aku udah tinggal di 10 kota. Ini Tangerang adalah kota ke-10 dari aku kecil sampai sekarang. Aku pernah di Solo, aku pernah di
Kebumen, aku pernah di Malang, aku pernah di Surabaya, aku pernah di Jogja 4 tahun, di Jakarta 6 tahun, di Bekasi 3 tahun, di Cirebon 2 tahun. So aku udah pernah ngerasain 10 kota yang berbeda. Aku pernah bahasa Jawa, bahasa Sunda, PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta, dan akan diterima bahwa kita perlu bisa, dan selalu ada awal dari segala akhir. Nggak ada yang perlu kita takutin. At least kita belajar, dan nggak mungkin di suatu lingkungan kita nggak akan totally nggak diterima gitu. Kalau teman-teman mau sedikit open up, kayak kita nggak bisa kayak, oh gue orangnya kayak gini, orang-orang di sana harus ngikutin gue dong, mereka harus ngerti gue dong, nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus ngasih mereka. So jadi imbang. Jadi kita terima, kitanya menerima gitu. Jadi 2 arah. Oke, terima kasih Adeline, semoga menjawab ya. Gitu. Terus yang kedua, aku langsung aja ya, Natania ya. Iya Mas. Yang kedua, halo Kak, aku mau nanya dong. Oke. Terus dilanjutin. Halo Kak, aku mau nanya, public speaking kan intinya gimana kita ngomong di depan orang lain. Kalau misalnya kita udah pede sama materi kita udah belajar secara influence orang. Mana kita nggak pede sama penampilan? Maksudnya apa nih? Maksudnya outfit atau makeup atau apa nih? Basically nggak ada yang ini sih. Kalau nggak pede sama penampilan, mungkin occasion-nya agak serius mungkin ya. Jadi maksudnya ada temanya mungkin, atau kita harus nyesuaiin sama speaker lain yang datang mungkin kalau misalnya di forum-forum tertentu. Kalau nggak pede sama penampilan, atau penampilan di sini maksudnya performance-nya gitu, maksudnya caranya nyampein materinya. Pun bisa dilatih. Kalau misalnya kita udah oke nih, jadi ini kita dari materi, maksudnya apa yang akan disampaikan berarti udah beres ya, nggak ada problem apa-apa ya. Kalau misalnya itu udah beres, berarti poinnya adalah practice. Teman-teman, nggak mungkin aku ngomong selancar ini, pasti sebelumnya aku terbata-bata. Aku semester 1 itu, aduh itu memalukan banget sih. Aku tuh sempat ikut lomba debat, kan anak semester 1 ya, terus nekat ikut lomba debat sama senior waktu itu, Mas Arya angkatan 2012. Terus udah jauh banget ya, kalian angkatan 2018 2019. Sama Mas Arya 2012 aku diajak ikut lomba debat di Jakarta. Itu malu banget karena itu aku di pertandingan pertama langsung kalah. Karena aku nggak bisa ngomong dan bingung mau ngomong apa karena nggak pernah latihan. So rasa sakit itu gitu ya, waktu kalah itu, aku jadiin untuk evaluasi, dan ya itu bagian dari latihan. Nggak ada yang buruk dari kegagalan. Justru dengan kita berani untuk coba, untuk gagal, kita punya kesempatan yang lebih baik. Setelah itu apa? Karena aku kesel sama diriku sendiri ya, akhirnya ya itu, setiap malam, setiap hari, aku belajar untuk mencermin sehingga aku bisa punya pengalaman yang lebih baik. So, hasilnya setelah itu, aku lomba debat ikut nggak juara, ya at least juara 2, atau ya syukur-syukur pernah dapat best speaker. Tapi poinnya adalah perjalanannya tuh panjang, jadi jangan ngerasa kalau sekali gagal terus ini udah kita ngerasa nyaman sama apa yang mau kita sampaikan. Ya udah jalan aja. Penampilannya gimana? Kalau jelek gimana Mas? Aku nggak pede. Jalanin aja, lakuin aja. Kalau nggak pede, bagus. Kalau jelek, dikomen orang, dihina orang, bagus. Karena kita jadi dapat power yang lebih besar lagi daripada sekedar ingin belajar. Tapi juga orang lain, dalam tanda kutip, ingin kita jadi lebih baik. Anggap aja kayak gitu. Dia komen ke kita, dia kritik kita, berarti dia perhatian sama kita untuk jadi kita jadi lebih baik. So, nggak ada masalah. Udah pede nih sama yang mau disampaikan, sikat aja. Gimana nanti penampilannya? Urusan belakang. Yang penting kita evaluasi setelah kita lakuin itu. Oke, thank you Elizabeth. Selanjutnya, yang anonim nih, bagaimana caranya mempertahankan relasi kita biar nggak lost contact dengan orang sebanyak itu? Teman-teman, ada satu teori dari Dunbar namanya. Teman-teman nanti ketik aja Dunbar Numbers. Basically kita itu dalam hidup gitu ya, aku sambil cari aja deh. Nih, aku sambil share screen. Mana. Oke. Biar lebih menjawab ya. Dunbar number. Nih. Ini aku udah share screen kan ya? Udah nongol kan ya? Nongol nggak teman? Mas. Udah ya? Nongol ya? Nih. Ada nih.
Ada di Google kok, teman-teman bisa belajar sendiri sih habis ini sebenarnya. Nongol ya, ini ya, nih. Si Dunbar itu jelasin teorinya bahwa ternyata kita itu nggak bisa ngomong sama orang atau kenal dekat dan punya relationship yang kuat sama orang kecuali lebih dari 150 orang. Jadi close friend kita, kalau teman-teman sadar sekarang punya close friend itu maksimal 5 orang yang benar-benar deket dan kenal sama kita, tahu semua cerita kita, dan kalau misal kita mau cerita, kita nggak hesitate untuk cerita sama dia. Paling cuma 5 orang. 15 super family. Mungkin secara relation masih kuat, tapi mungkin hal-hal detail tentang cerita kita dalam sehari-hari mungkin mereka nggak tahu. Tapi kita ngerasa deket sama mereka. Yang selanjutnya clan, 50. Mungkin ini orang yang lebih umum lagi. Teman-teman satu angkatan mungkin. Atau teman-teman satu komunitas mungkin. Teman-teman satu BEM mungkin. Kita bisa sebut clan. Yang terakhir tribe. 150 orang. Ini udah makin lemah lagi ikatannya. So, caranya untuk mempertahankan kita agar nggak lost kontak adalah gimana caranya? Sebenarnya bukan nggak lost kontak, ningkatin kualitas dari 150 yang kita punya. Jadi fokus bahwa mungkin dalam prosesnya, dalam 150 itu ada yang kemudian nggak baik, lost contact, kita pikir lagi, dia positif nggak ada di 150 itu? Kalau nggak, keluarin ganti yang baru. Ya just kenal aja akhirnya. Kita ganti yang mungkin kita lebih bisa punya dapat pergaulan atau pertemanan yang lebih positif ke kitanya. Kan teman kita menggambarkan diri kita. Jadi aku nggak bisa nggak bisa kasih tip gimana caranya jaga relation biar nggak lost contact. Kalau di kala pandemi kayak gini, aku sama teman-temanku kita setiap minggu ada conference call kayak gini. Kita ngebahas satu topik di mana kita ditugasin masing-masing. Misal minggu ini tugasnya aku nyari satu isu atau satu buku yang bisa kita belajar. Aku bahas, aku jadi pemantik, terus mereka tanggepin dari yang mereka tahu, pengalaman mereka atau cerita mereka. So kita conversation-nya keep going gitu setiap minggu. Caranya salah satunya itu. Kalau konteksnya di kala pandemi kita nggak bisa kumpul-kumpul sama teman. Tapi kalau sama organisasi, penting banget untuk maintain koordinasinya. Rajin-rajin telepon, rajin-rajin untuk bikin koordinasi, atau ngobrol-ngobrol bikin games-games online sekarang banyak banget. Jadi kayak gitu, biar nggak lost contact dengan orang yang banyak. Tapi basically, yang paling penting bukan lost contact atau nggak lost contact. 150 yang kita punya, pastikan itu kualitasnya bagus buat kita. Dan buat mereka juga tentunya. Jadi kita timbal balik. Oke? Semoga menjawab ya, mas-mas atau mbak-mbak anonimus itu. Oke. Yang terakhir nih, izin bertanya mas, gimana sih cara ngalahin rasa minder ngomong depan orang yang dianggap penting, misal waktu wawancara dengan HRD? Kalau teman-teman minder, berarti teman-teman ngerasa teman-teman nggak punya power untuk ada di depan HRD tersebut. Tapi kalau teman-teman punya something, profil teman-teman bagus, nggak ada alasan teman-teman untuk nggak pede. Ketika mikir, oh iya, nggak ada yang salah sih dari profil gue. Jadi gue harus pede-pede aja. Tapi berarti PR-nya bukan gimana caranya ngilangin rasa minder, tapi gimana caranya punya banyak hal yang bikin kita lebih confidence. Satu, profil kita harus bagus. Apa? Karena itu bikin kita insecure kan. Misal kita nge-apply sesuatu nih, IPK-nya standarnya 3,25, terus IPK kita 3,27. Dibanding IPK kita 3,27 sama IPK kita 3,95 misalnya, kita pasti akan lebih pede sama IPK 3,95. So, itu secara administratif. Tapi, secara profil adalah kita punya pengalaman apa dan kita punya cerita apa yang berhubungan dengan interview HRD-nya. Misal kita akan interview tentang industri farmasi, misal teman-teman apply ke industri farmasi, karena mungkin, basically karena aku nggak ambil apoteker ya, karena aku aku membayangkan aku nggak bisa membayangkan setiap hari melakukan rutinitas yang sama gitu. Jadi akhirnya aku memilih bidang yang berbeda. Tapi itu aku tekuni dari semester 3. Jadi aku nyiapin benar-benar topik skripsiku pun tentang strategi pemasaran. Walaupun biar masih bisa diterima waktu itu sama dosen pembimbingku, sama Pak Satibi, sama Prof. Pram, itu diminta untuk tentang industri obat tradisional. Jadi strategi pemasaran tapi industri obat tradisional. Secara bidang masih dapat karena aku anak FI, anak farmasi industri. Jadi itu akan ngebangun cerita kita. Tadi aku sempat
highlight di awal tentang confidence, bahwa kita akan confidence kalau kita bisa nemuin sebenarnya kita distinktifnya di mana, kita berbedanya di mana. Jadi jangan takut untuk berbeda, karena dengan profile itu kita lebih punya kepercayaan diri untuk nggak minder lagi kalau misalnya ketemu sama orang. Karena ini profilku gitu. Dan usahakan bangun profil itu. Jadi apa yang kita lakukan itu menghidupi profil itu gitu. Jadi mungkin nggak harus kayak aku nggak bisa bicara tentang kalian harus lakukan passion. Nggak ada jaminan kalian lakukan passion dan akan sukses. Ataupun nggak ada lakuin passion dan akan bahagia. Dan nggak ada jaminan juga kalau kita ngelakuin yang nggak passion, kita akan sukses. Jadi nggak ada jaminan. So lakuin apa yang teman-teman mau dan teman-teman suka dan teman-teman bisa dan ngerasa bahwa itu emang path yang akan bikin teman-teman nyaman ngejalaninya. So profil itu yang dibangun sehingga ketemu HRD kita nggak ribet. Karena semua wawancara sama isinya, ada orang nanya kelebihan, kekurangan, itu basic gitu. Tapi yang paling penting kita nyiapin apa yang mau kita obrolin di sana. Kalau kita punya profilnya, so kita nggak takut gitu. Cerita dikit tentang interview HRD. Pertama kali aku ke Nutrifood, itu aku sidang 12 Juli tahun lalu. 12 Juli itu hari Jumat, dan itu hari terakhir yudisium. Jadi aku orang yang lulus di hari yudisium. Skripsiku tanpa revisi, karena itu salah dosennya. Jadi dosennya mundur-mundurin tanggal sidang sampai di tanggal 12 itu akhirnya aku harus yudisium hari itu juga, sehingga sebelumnya aku ngomong, Pak, kalau saya dimundurin terus sidangnya kayaknya skripsi saya nggak bisa ada revisi, jadi kalau Bapak mau revisi skripsi saya, revisi sekarang, karena 12 Juli saya sidang, saya nggak bisa revisi. Akhirnya skripsiku nggak ada revisi, itu hari Jumat. Lulus, hari Senin aku dipanggil sama Nutrifood untuk interview, dan sekarang aku end up di customer development, tapi pertama yang di offer adalah di PPIC dan produksi, atau QA juga ya. Pokoknya aku disuruh milih QA, QC, PPIC atau produksi. Pertama kali interview. Yang interview aku adalah head of divisionnya Plan Nutrifood di Ciawi. Jadi di pabrik. Aku bilang, tapi aku ngerti gitu karena aku anak industri. Jadi ketika ditawarin itu aku bilang, oke, aku masih bisa ngadepin interviewnya karena satu, aku anak industri. Aku belajar juga background-nya si interviewer. Dia S3 di Belanda tentang fitoestrogen. Jadi aku belajar fitoestrogen. Kalau dia ngobrolin fitoestrogen, aku nyambung. Coincidence-nya adalah, dulu waktu di CCRC, PKM-ku tentang fitoestrogen. Jadi nyambung. Akhirnya aku punya story yang bisa diangkat ke dia. So aku diterima waktu itu. Aku disuruh milih bahkan. Jadi akhirnya, tapi aku nggak ambil dari 4 pilihan itu. Akhirnya aku tanya, Bu, bisa nggak saya interview dengan user yang lain? Apa? Customer development. Karena saya dari dulu belajar tentang marketing dan pengen practical di dunia marketing gitu, sebagai practitioner. Oke, boleh. Ini nanti itu jam 8 pagi. Selesai jam 10 pagi. After lunch, aku langsung ketemu sama yang marketing, sama customer development, dan langsung interview lagi. Dan di situ aku cerita hal yang berbeda. Karena aku punya background skripsiku yang pemasaran, dulu aku sempat jadi marketing buku tahunan waktu SMA, aku sempat kerja di mana-mana yang berhubungan dengan aktivitas yang berhubungan dengan marketing. So, aku nyaman dan nggak minder untuk cerita ke siapapun karena aku udah tahu persiapannya kayak gimana dan nyiapin profilnya sesuai dengan konteks wawancaranya. Gitu. Terima kasih Anonymous yang terakhir sudah bertanya. Semoga menjawab ya semuanya pertanyaannya. Sip, Natania. Aku jadi mau ingetin lagi nih buat peserta untuk melakukan absensi di link yang udah dikirim di chatbox ya. Terus untuk peserta yang mungkin ingin bertanya lagi, masih disediakan waktu ternyata 10 menit lagi nih. Oh masih, oke. Masih bisa nanya. Masih bisa ditunggu nih kalau ada pertanyaan. Bisa langsung raise hand atau ketik aja di kolom Q&A. Iya, ini yang aku kenal ada Wahyu kenal. Terus ini Brilian ini kenal Anu kayaknya dulu waktu interview sama aku deh, waktu wawancara BEM kayaknya ya. Kalau nggak, Hafid biasa main volley. Terus siapa lagi yang kenal ya? Ayo kalau mau nanya sambil aku tungguin. Baron nih kenal dulu DUI kan. Terus siapa lagi? Ini sisanya kayak 2019 ya. Oh ini kenal nih. Ini siapa ya? Aduh, aku lupa deh. Tapi kenal mukanya. Terus ini kenapa pada nggak nyalain kamera ya? Pasti muka bantal semua deh. Hari Minggu begini. Kacau emang.
Ya, silahkan yang mau tanya ya. Silahkan kalau mau tanya. Masih ada waktu tuh dari panitia 10 menit. Tadi gimana sesi-sesi yang sebelumnya sama siapa? Si Lydia sama si ini Nisa. Seru sih, Kak. Oke. Sip lah. Gak ada yang mau nanya nih, yang lain. Udah. Bagi materinya aja, Kak. Lu mah gitu. Sehat yuk. Iya, sehat. Itu TED Talk itu jarang tak tonton soalnya. Iya, coba aja tonton lah. Ya itu makanya. Ya itu udah gue pilih-pilihin tuh yang enak-enak. Yang lain banyak yang ngebosenin sih emang. Iya. Seru kok. 20 menit tuh buang-buang waktu menurutku nonton video. Iya benar. Kak, gue biasanya kalau dengerin kayak gitu tuh sambil ngerjain. Jadi ya udah bisa aja di samping gitu atau di tab yang lain. Jadi sambil ngedengerin. Oh, berarti kuat listening-nya Mas ya? Iya dilatih sih. Nggak sebenarnya ini visual nggak auditori, tapi ya itu cara ngelatih audio. Ini ada yang nanya nih. Oh ya nih, ada yang nanya nih. Satu. Gimana caranya evaluasi dari kegagalan dan terus motivasi diri buat nggak menyerah dari suatu kegagalan? Oke. Sebentar aku ada ini. Ups. Oke. Gimana caranya? Tadi aku. Ada lagi pertanyaannya. Enggak yang tadi. Evaluasi dari kegagalan, motivasi biar nggak menyerah dari suatu kegagalan. Oke. Teman-teman harus pahami mindset ya. Ini mindset ya. Kita bicara mindset ya. Mindset itu akan jadi powerful kalau kita ngerti cara makainya. Caranya gimana? Gagal itu nggak bisa dihindarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelakuin sesuatu cuma karena nggak ngelakuin sesuatu cuma karena takut gagal, maka teman-teman berarti nggak layak untuk dapetin hal tersebut, nggak layak untuk berhasil. Jadi gagal itu 50-50 sama berhasil. Jadi mindsetnya kalau kita udah memutuskan untuk melakukan sesuatu, gagal itu udah pasti jadi pilihan kita. Jadi jangan pernah nggak ngelakuin sesuatu cuma karena takut gagal. Karena kalau teman-teman udah nggak ngelakuin sesuatu karena takut gagal, pasti teman-teman nggak layak untuk berhasil. Karena teman-teman bahkan takut untuk gagal. Jadi teman-teman lebih buruk daripada orang yang gagal. So, mindset-nya harus kayak gitu dulu. Jadi nggak ada keraguan kita untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Karena gagal adalah pasti terjadi. Bahkan aku, mindset-nya setiap ngelakuin sesuatu untuk mempercepat proses evaluasi ketika gagal, adalah mindsetnya, kalau aku mau mulai sesuatu, misalnya kayak gini, aku ngerjain, ini aku konteksnya skripsi misalnya. Aku ngerjain skripsi pemasaran, ada jaminan nggak sih skripsi pemasaranku akan berjalan? Karena aku nggak punya referensi di kakak tingkat yang ngerjain skripsi pemasaran, BTW. So, kemungkinanku untuk gagal itu lebih besar. Tapi, kalau aku punya mindset bahwa kegagalan adalah konsekuensi dari apa yang aku mulai, maka ya udah, aku ngelakuinnya nothing tulus, karena toh aku akan gagal. Tapi, kalau prosesnya kita jalan dengan benar, kita tahu nanti pelan-pelan tuh. Cara ngevaluasinya gimana? Kalau tadi kan pertanyaannya cara ngevaluasinya. Aku selalu nentuin pos. Jadi kalau misalnya di kerjaan, teman-teman nanti kalau misalnya udah kerja, di company, ada yang namanya balance scorecard. Di mana setiap aktivitas yang kita lakukan, di setiap job desk yang kita lakukan, itu ada faktor pengali dan faktor pengukurnya. Dan itu diupdate secara periodik. Ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang quarterly, ada yang semesterly, ada yang tahunan. So, semuanya terukur. Dulu ternyata secara nggak sadar ketika kuliah, aku udah melakukan itu tapi secara nggak langsung. Jadi aku setiap hari itu nulis. Cara ngevaluasi ya, setiap hari aku nulis. Nulis apa mas? Nggak tahu. Jadi aku ngetik aja random di laptop setiap malam. Tentang apa yang ada di pikiranku di hari itu. So, dalam prosesnya 1 minggu, biasanya di akhir minggu aku baca tuh. Kadang kita tuh nggak sadar yang udah kita lalui selama 1 minggu. Jadi ternyata banyak banget gitu. Jadi aku belajar di hari Minggu, aku baca tuh tulisan-tulisan itu. Oh ternyata aku belajar ini. Waktu itu aku gagal karena ini, jadi aku harus ngasih evaluasi yang lain. Dan itu aku lakukan terus-menerus. Tadi poin konsistensi. Sehingga evaluasinya itu bisa kerasa gitu. Dan aku selalu gini, misal ke dosen nih, ke dosen skripsi misalnya, atau ke dosen pembimbing akademik, atau ke
punya manajer, setiap bulan aku selalu minta waktu sama dia 2 jam. Mas, aku minta waktumu 2 jam setiap bulan, terserah mau hari apa, dan aku minta kamu kritik aku, apapun itu, setiap bulan. So, aku bisa ngukur, oh salahku di situ. Karena kalau enggak, kita kayak hilang arah kan. Jadi selalu coba kasih orang lain space untuk komentarin apa yang kita lakukan. In case of debat, misal Wahyu anak debat, ya debat aja di depan orang, Mas komentarin gua, gitu misalnya. Atau suka nulis, lempar ke dosen, Pak, saya kemarin habis nulis ini, saya boleh minta saran dan kritik dari Bapak nggak? Setiap mau debat, aku sebelum berangkat mau debat ya, pasti konsultasi lebih dari 3 dosen. Jadi ngomong aja, Pak, saya punya pemikiran ini, Bapak setuju nggak? Atau menurut Bapak kayak gimana? Kayak ngebangun topik skripsi pun gitu. Aku pengen datang, aku hampir 10 dosen lebih. Aku datengin untuk, Pak, saya pengen topik skripsi sendiri. Bantu saya untuk temuin metode yang tepat dan cocok. Karena kan di angkatanku mulai ada aturan itu tuh, harus sesuai sama peminatan skripsi. Jadi kita nggak bisa bebas-bebas. Dan ada batasan dosen pembimbing untuk pegang orang. Jadi ya udah, akhirnya aku tentu jalan sendiri aja daripada ribet gitu kan. Aku nggak diatur, aku nggak ada budget, skripsiku enak gitu. Secara metode nggak diatur-atur sama dosen. Jadi aku selalu nyiapin bahwa aku akan gagal. So preparationnya harus lebih baik. Jadi kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu, jangan mikir dari gagalnya dulu. Gagal itu justru udah pasti, jadi nggak usah dipikirin. Gagal, nggak ada jaminan bahwa kita akan berhasil. So selalu 50-50. Jadi preparationnya lebih baik dan kasih waktu orang lain untuk komentar ke kita, apapun yang kita lakukan. Ya tentu yang kredibel orangnya. Kalau di BEM misalnya, udah 1 bulan di BEM, misalnya, Mas, gimana nih gua di BEM? Nanya ke siapa sekarang ketua BEM itu? Oki, atau kepala departemen, atau koordinatornya siapa? Tanya aja, suruh ngomel-ngomel gitu. Apa kurangnya? Jadi kita tahu evaluasinya gitu. Dan motivasi biar nggak menyerah dari suatu kegagalan adalah, aku cerita aja sih kayaknya. Aku itu sampai sekarang, aku itu putus sekolah 2 kali. Kelas 3 SD sama kelas 3 SMP. Dan aku gap year. Kalau teman-teman tahu, aku gap year. 1 tahun aku ngapain? Aku sempat kerja jadi sales promotion boy di Erafon. Jadi SPB dulu. Kenapa? Karena orang tua aku dulu secara ekonomi nggak terlalu baik lah, nggak ada privilege ekonomi. Jadi kuliah pun aku harus nyari uang sendiri. Makanya tadi kalau lihat CV-nya aku jadi jadi fotografer dan aku nyari duit dari lomba. Mungkin Wahyu tahu tuh, sering dapat duit dari UGM tuh. Ada tahun 2016 tuh keluar SK insentif. Jadi kalau kita menang lomba nasional, lomba internasional, atau lomba regional, kita dapat duit dari UGM. Aku nyari duit dari situ. Sehingga aku bayar kos dan bayar sehari-hari aku sendiri. Dan itu adalah proses yang mungkin nggak kebayang gitu bahwa sebelumnya aku mengalami hal seperti itu. Dan toh akhirnya aku sampai juga di sini gitu. Dalam proses yang panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen motivasi biar nggak menyerah dari suatu kegagalan, percaya bahwa teman-teman punya momentumnya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Aku selalu, dimanapun aku selalu rekomendasi buku, karena beside dari experience yang teman-teman dapat, teman-teman punya experience nih, udah dapat praktikalnya gitu. Teman-teman butuh satu teori, di mana teman-teman ngebandingin experience itu sama teorinya, sama orang yang udah pernah ngejalanin itu. Bukunya Time of Your Life dari Rando Kim. Aku jadi pengen S2 di SNU gara-gara ngebaca bukunya dia. Bukunya ngejelasin bahwa kalau kita hidup, usia harapan hidup kita mungkin 60-70 tahun, sekarang di usia 20-an ketika teman-teman kuliah, teman-teman itu baru jam 7 pagi. Kalau dianalogiin, 70 tahun dan 24 jam. Sekarang teman-teman baru jam 7 pagi. So, di momen ini, nggak ada alasan teman-teman untuk nggak menjalani hari itu. Baru jam 7 pagi, baru bangun tidur, kesempatan masih terbuka, teman-teman bisa berangkat sekolah, bisa berangkat kuliah, bisa berangkat kerja, teman-teman bisa nyiapin, bisa sarapan, bisa makan, bisa beli apa, yang kira-kira teman-teman bisa dapat energi untuk nanti sampai jam 12 malam, ketika teman-teman mungkin udah selesai dari sini gitu. Pun, kita udah usia 30-40, itu tuh masih siang. Jadi, nggak ada yang terlambat untuk kemudian nggak punya motivasi untuk bangkit lagi gitu.
Jadi kita punya waktunya masing-masing dan prosesnya selalu panjang. Kalau gagal sekali kalian nyerah, ya kalian nggak cocok sama keberhasilan yang udah nunggu kalian gitu. Tuh, semoga menjawab ya. Terus nomor 2, ini kalau mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya Mas. Oke. Karena waktunya juga. Oke. Siap. Selanjutnya nih, mau tanya Kak, apa sih yang dilihat dari sama user kalau interview? Apa pengalaman organisasi, leadership, atau public speaking? Terus kita gimana sama perusahaan? Gimana tadi bisa? Pertama gini, ini basically tentang interview pekerjaan ya. Aku sebenarnya suka pertanyaan yang kayak gini juga. Maksudnya di luar dari topik public speaking, teman-teman banyak sekali yang tanya kenapa aku nggak profesi gitu. Karena basically aku melihat profesi nggak jadi salah satu rencana dalam karir ataupun apa yang aku suka untuk aku kembangkan gitu, atau di bidang di mana aku mau bekerja nanti aku dalami gitu. Tipsnya adalah yang pertama, administratif harus aman dulu. Kalau ditanyakan apa yang dilihat tuh waktu interview, administratif harus aman dulu. Karena kalau enggak bahkan kita nggak bisa diinterview. Jadi IPK harus bagus. Terus profil kita harus oke. Misal ada apa, ada prestasi, ada apa, itu akan dilihat sebagai salah satu plus minus. Tapi di luar itu adalah soft skill. Basically soft skill. Ibaratnya gini ya, let's say syarat IPK-nya 3,0. Ada 2 interviewee. Satu IPK-nya 3,2, satu IPK-nya yang 3,2 itu pengalamannya jadi ketua BEM, jadi menang lomba di mana-mana. Terus dia juga punya pengalaman. Yang 3,9 IPK-nya mungkin yang B-nya cuma berapa, atau mungkin nggak ada yang B, atau let's say 3,99 gitu IPK-nya. Tapi itu aja yang dia punya gitu. Kira-kira yang mau diterima yang mana? Aku yakin 100% yang kedua. Yang IPK-nya 3,2 dan secara ranking IPK kan dia di bawahnya gitu. Yang 3,2 yang keterima. Kenapa? Karena dia bisa lebih bisa kerja. Karena basically 3,99 itu nggak menjelaskan apa-apa, kecuali dia berusaha keras untuk belajar dan dapat nilai yang bagus. Karena dia nggak melakukan hal yang lain. Tapi yang 3,2 ngebayar 0,8-nya dibanding si 3,99 dengan profilnya dia. So, HR itu tahu alasannya kenapa mungkin nilainya dia nggak setinggi itu. Karena dia ngejar 0,8-nya itu di situ. Jadi, teman-teman bebas. Boleh, dan lebih bagus lagi kalau misalnya 3,99 dan profilnya bagus gitu. So, HR nggak punya alasan untuk nolak teman-teman, kecuali kecocokan profil. Teman-teman tahu nggak di Nutrifood, kalau teman-teman BMI-nya overweight, atau bahkan obes, teman-teman nggak bisa naik jabatan. Di Nutrifood, kalau makan, setiap siang itu pakai aplikasi namanya Nutrilunch. Dan itu, di minggu sebelumnya kita udah milih menu apa yang mau kita makan di minggu depan. So, setiap siang, jam makan siang, lunch, kita ke kantin, kita nuker kartu. Kita milih menu A, B, atau C. Dan itu semuanya nggak ada yang digoreng, dan nggak ada goreng-gorengan, dan semuanya nasi merah, nasi hijau, tergantung kita milih menunya apa. Semuanya healthy. Kalau pertanyaannya jadi berbeda gitu. Pertanyaannya, teman-teman ngerokok atau enggak, teman-teman, atau kalau misalnya mau ngerokok, mau berhenti merokok atau enggak. Karena nggak bisa. Terus, pertanyaan yang berikutnya juga, seberapa sehat hidup teman-teman gitu. Karena misinya Nutrifood itu inspiring a nutritious life. So, kalau kita nggak bisa inspire itu, kita nggak sesuai sama misi perusahaan. Jadi, kalau misalnya kita bisa living a healthy life, kita cocok sama Nutrifood secara value, gitu. Jadi, kalau teman-teman mikir untuk interview, pelajari juga profile company-nya. Selain persiapkan tadi profilnya teman-teman, pelajari juga. Karena bisa jadi, profile kita nggak cocok dengan company-nya. Atau dengan pekerjaan yang mau kita apply, gitu. Teman-teman anak farmasi, kalau di QA, QC mungkin cocok. Tapi kalau tiba-tiba ditawarin kerjaan di marketing, belum tentu teman-teman bisa gitu. Tapi teman-teman juga bisa gitu kalau teman-teman mau ngembangin. Jadi kayak gitu yang bisa aku sampaikan tentang interview ataupun teknik-teknik gitu ya kalau ngomong sama HR. Hopefully bisa membantu teman-teman semuanya. Ya.
Oke deh, makasih Mas. Karena waktu kita terbatas, kita harus mengakhiri seminar sesi 3 ini. Tapi teman-teman semua jangan keluar dulu ya, karena setelah ini ada pengumuman untuk pemenang lomba esai, business competition, dan online speech contest. Terima kasih kepada Mas Bagas telah meluangkan waktunya siang hari ini. Keren banget pembawaan materinya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Nah, sebelumnya mau foto buat dokumentasi. Ayo. On cam semua panitianya. Iya nih dari tadi nggak. Yaitu pengumuman lomba esai, business plan, dan online speech contest. Oke. Mana udah siap untuk menampilkan sertifikat pemenang lombanya? Udah siap belum? Oke. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja langsung ya. Oke, pertama dari lomba esai. Juara 1 lomba esai Farm Grading 2020 adalah... Oh, oke. Berarti dari online speech contest dulu kalau gitu. Oke, dari online speech contest ya. Mana udah siap PPT-nya? Udah kelihatan belum, Tan? Udah kelihatan, Kak. Oke, sip. Oke, kita mulai dari lomba online speech contest dulu ya. Langsung aja nih ya. Oke. Juara 1 lomba online speech contest Farm Grading 2020 adalah Elizabeth Guwanto. Oke, selamat, Mbak. Kemudian untuk first runner up lomba online speech contest Farm Grading 2020 adalah Nisi Elsie. Selamat. Ya. Oke. Sekarang ke lomba esai. Juara 1 lomba esai Farm Grading 2020 adalah GP Wahyunanda Krista Yuda. Selamat. Kemudian first runner up lomba esai Farm Grading 2020 adalah Inggita Hasirahma. Selamat Inggita. Kemudian untuk second runner up lomba esai Farm Grading 2020 adalah Mario Franky Joris. Selamat. Oke, sekarang kita ke lomba yang terakhir ya, yaitu lomba business competition. Juara 1 lomba business competition Farm Grading 2020 adalah Tasya Ananda dan Zahra Inas R dengan judul Peramu. Selamat. Selanjutnya untuk first runner up lomba business competition Farm Grading 2020 adalah Muhammad Fikri, Syifa Atia, dan PPT-nya jalan nggak? Enggak. Yus, stop di mana? Stop di pemenang, Kak. Oh my God, maaf banget. Aku kira cuman background. Wait. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Kalau kayak gini kelihatan? Ya, oke. Kelihatan. Oke. Oke. Second runner up juara business competition farm grading adalah siapa? Juara 3 business competitionnya adalah Elizabeth Panjaitan, Maria Odelia, dan Caroline Lianti dengan judul Inspiring Woman. Nah, udah deh, itu pemenang-pemenang dari lomba-lomba dari Farm Grading 2020. Ya.
Ini berikut sertifikat-sertifikatnya nanti ya untuk para pemenangnya. Nah, untuk yang belum juara jangan berkecil hati karena kalian semua itu udah sangat luar biasa. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata dan mewakili panitia farm grading pada siang hari ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di farm grading tahun berikutnya.